Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sampai detik ini kita rasakan. Kemudian salawat serta salam selalu kita kirimkan, selalu kita curahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami kembali ingin menyampaikan nasihat yang insya Allah dengan nasihat-nasihat ini kita bisa memetik hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudariku, pada video yang kedua ini kami ingin menyampaikan hikmah di balik COVID-19 atau virus corona. Di sini kami ingin menyampaikan ada 3 hikmah utama atau manfaat daripada kejadian penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Yang pertama, saudara-saudariku, Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah nampak kerusakan yang terjadi di laut dan di darat, kata Allah, disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri, dan Allah akan memberikan akibat sebagian dari yang mereka lakukan. Tujuannya saudara-saudariku adalah la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kembali kepada cara yang benar. Jadi COVID-19 ini, hadirin saudara-saudariku, adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Faj'alahu rahmatan lil mu'minin. Jadi wabah ini, COVID-19 ini adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cek sudah berapa banyak tangan ini kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cek sudah berapa banyak lisan kita gunakan untuk membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita cek saudara-saudariku, sudah berapa banyak harta yang kita kumpulkan sampai detik ini yang kita gunakan untuk memperbanyak bekal-bekal akhirat kita. Jadi wabah ini, hadirin saudara-saudariku, adalah teguran dari Allah agar kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua yang kami akan sampaikan, yakni dari wabah ini ada pahala yang begitu besar yang Allah siapkan untuk kita. Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, apakah itu yang dimaksud dengan wabah ya Rasulullah? Fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa yang dimaksud dengan wabah yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, annahu
kana 'adzaban yab'athuhu Allahu man yasha faj'alahu rahmatan lil mu'minin. Jadi kata Rasulullah, saudara-saudariku, azab wabah ini adalah azab bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Falaysa min rajulin yaka'at ta'un fayanquthu fi baitihi sabiran muhaddasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu 'azza wa jalla illa kana lahu mithlu ajri syahid." Jadi kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersabar, muhtasaban, kemudian ihtisab, bermuhasabah, dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggal di rumahnya, maka perhatikan kata Rasulullah, jika ia sabar dengan wabah ini, falahu ajri syahid, maka baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi kami ingin menyampaikan, mari kita ikuti arahan dari pemerintah yang telah disampaikan. Mari kita ikuti arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Mari kita bekerja sama untuk tinggal di rumah, untuk menghentikan penyebaran daripada COVID-19 atau virus corona ini. Jadi inilah manfaat atau hikmah yang kedua. Orang yang sabar, kemudian muhtasiban, bermuhasabah, dan yakin bahwa ini kehendak dari Allah, maka insya Allah jika ia di rumah, jika ia meninggal dunia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti mati syahid. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, saudara-saudariku, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Jadi dengan wabah ini telah nampak, saudara-saudariku, indahnya jika kita memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Wa qala ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan mari kita saling tolong-menolong dalam takwa kepada Allah. Bukankah kita telah melihat yang besar menolong yang kecil, yang kaya menolong yang miskin, kemudian kita saling bekerja sama untuk saling menolong dari dampak yang disebabkan, yang diakibatkan dari penyebaran COVID-19 ini. Jadi kami ingin menyampaikan, saudara-saudariku, marilah kita mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi saat ini, khususnya penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Jadi ada 3 hikmah yang kami sampaikan. Yang pertama, ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kemudian hikmah yang kedua, barang siapa yang bersabar, kemudian ihtisab, bermuhasabah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit ini, kemudian tinggal di rumah, insya Allah dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Kemudian hikmah yang ketiga, mari kita mempererat rasa persaudaraan di antara kita. Mari kita saling melengkapi, saling mendukung, saling tolong-menolong dari dampak atau akibat dari penyebaran COVID-19 ini, agar insya Allah dengan semua kebaikan yang kita lakukan, kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah yang sempat kami sampaikan, hikmah di balik kejadian virus 19 atau virus corona ini. Semoga dengan kejadian ini kita mengambil hikmah sebaik mungkin, kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bersabar. Jika kita telah wafat, maka semoga wafat kita menjadi husnul khatimah, dan semoga yang hidup mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.